البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Memang A'mash rahimahullah ta'ala beliau mengatakan seandainya bukan karena ilmu ini, niscaya apa? Niscaya aku kalau jual sayur nggak ada yang mau beli. Wajah beliau jelek, kasihan. Tapi karena ilmu inilah maka apa? Bahkan raja-raja besar pun mereka datang, dan para bangsawan datang bersimpuh di hadapannya. Bahkan ada yang kena ludah di wajahnya pun nggak ada yang berani menegur, takut. Beliau imam besar. Beliau nggak niat meludah, beliau buta setelah agak tua itu. Tapi yang salah adalah apa? Yang salah adalah muridnya, murid baru. Dikasih tahu apa? Sisi sebelah kanan kosongkan. Tapi murid ini nakal, ini kosong di depan, dah duduk gitu. Mas langsung meludah ke kanan. Dia mau marah kan, orang baru yang bilang suruh diam. Kenapa? Mas kalau marah dia nggak akan kasih hadis nanti sekian hari. Kisah dia banyak lucu-lucu itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam, ini belum selesai tentang yang kemarin, bahwasanya yang pertama untuk selamat dari kerugian adalah beriman. Yang kedua adalah wa amilus sholihat. Iya, karena Allah Ta'ala menciptakan kita adalah untuk ibadah, bukan hanya untuk tahu kebenaran, tapi harus mengamalkannya. Kalau hanya tahu kebenaran tetapi tidak mengamalkannya, niscaya apa? Niscaya kita akan terlaknat sebagaimana terlaknatnya orang-orang Yahud, terlaknat dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena syariat menjadi tergadaikan, syariat menjadi mu'attal, yaitu terbengkalai, tidak dijalankan. Apalagi kalau orang-orang melihat siapa yang tidak menjalankan ini, oh imam besar, imam ini. Akhirnya orang mengira tidaklah dia tidak melakukan ini kecuali karena dia tahu ini adalah kesalahan, padahal ini adalah syariat. Tapi karena yang melanggarnya adalah imam, maka apa? Akhirnya orang menyalahkan syariatnya. Tidak mungkin imam yang pandai ini dia meninggalkan perkara ini kecuali karena dia tahu ini sudah mansukh atau ini tidak benar. Tidak mungkin imam yang baik selama ini saya lihat dia baik, dia menjalankan acara bid'ah ini yang kalian katakan bid'ah kecuali dia tahu ini sunnah. Kalian saja yang belajarnya kurang. Akhirnya jadi fitnah. Ketika yang meninggalkan amal soleh tadi adalah orang yang yuqtada bih, yang diteladani. Makanya tidak akan beruntung seseorang dengan ilmunya kecuali kalau dia beramal. Dan hadis-hadis yang bicara masalah itu banyak. Kita alam sudah sepertinya belum kita lewati ya. Nanti akan ada bab khusus yang menyebutkan masalah itu. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Teramat besar kebencian di sisi Allah kalian melakukan apa yang tidak kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Nanti banyak dalil-dalil yang bicara masalah itu. Dan juga Rasulullah SAW sendiri telah menjadikan apa? Bahwasanya amal soleh itu sebab untuk masuk ke dalam surga. Makanya Allah Ta'ala sendiri berfirman, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira wa may ya'mal sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannata wala yudlamuna naqira. Masuknya ke dalam surga itu bukanlah dengan angan-angan kalian ataupun angan-angan ahlul kitab. Tetapi apa? Barang siapa beramal kejelekan, dia akan dibalas dengan kejelekan tadi. Dan dia tidak akan mendapati dari selain Allah itu penolong dan pembela. Dan barang siapa beramal soleh, asalkan dia itu mukmin dari kalangan pria ataupun wanita, maka mereka itulah yang akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan yang baik. Dan mereka tidak akan dirugikan walaupun setipis kulit ari. Nakir, kulit ari ya kalau tidak salah. Baik, itu menunjukkan bahwasanya masuk ke dalam surga itu adalah dengan amal soleh, bukan dengan angan-angan semata. Sebagaimana masuk ke dalam neraka itu juga dengan apa? Dengan amal yang jelek. Dan seterusnya dan seterusnya. Bukan dengan dugaan semata, orang ini masuk surga atau neraka. Maka harus yang namanya apa? Amal soleh. Bahkan apa? Para nabi sendiri yang derajatnya adalah paling tinggi, Allah Ta'ala memerintahkan untuk mereka itu beramal. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Beramallah kalian wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari para hambaku yang bersyukur. Para nabi sendiri apa? Diwajibkan untuk beramal. Makanya Allah Ta'ala sendiri mewasiatkan Nabi Isa untuk apa? Beramal sampai mati. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepada saya untuk sholat dan zakat selama saya masih hidup.
Dan Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad SAW, apa itu? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya kematian kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya memang harus beramal. Kita diciptakan memang untuk beramal, untuk beribadah. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak dan telah dikenal. Qal wa tawasau bil haqq, dan saling mewasiatkan kepada kebenaran. Dijelaskan oleh Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah bahwasanya seseorang itu akan menjadi sempurna dengan dua perkara. Yang pertama beriman dan yang kedua adalah beramal soleh. Tetapi hendaknya dia ingat saudaranya juga perlu bimbingan. Masih banyak orang-orang di luar sana yang perlu pengajaran dan pengarahan. Maka apa? Sebagaimana engkau menginginkan kebaikan untuk dirimu, inginkan juga kebaikan untuk saudaramu. Maka apa? Wa tawasau bil haqq, saling mewasiatkan kepada kebenaran, yaitu dengan dakwah. Dan dalil masalah ini banyak dan telah dikenal. Wala takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau ingin beruntung seperti itu, hendaknya ada sekelompok orang dari kalian, orang yang memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang yang beruntung. Dan inilah sebab datangnya sifat apa itu? Khairiyah, sebagai umat yang terbaik untuk umat Islam ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk kemaslahatan manusia, linnas bukan alan nas. Kalian memerintahkan pada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Dan memang inilah yang menyebabkan apa? Orang menjadi nilai yang paling bagus, nilai yang ahsan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang dia itu beriman dan beramal soleh, yang mengajak kepada ke jalan Allah Ta'ala dan beriman dan beramal soleh, dan mengatakan sesungguhnya saya adalah termasuk dari golongan orang-orang yang muslim. Menunjukkan apa? Dia beramal soleh, dia berdakwah, dan dia adalah dari kalangan muslimin. Dan dalil tentang ini banyak sekali, tentang keutamaan dakwah. Baik. Tawasau bil haq, harus dengan kebenaran. Al-haq adalah apa? Yaitu isobatu al-kitabi wa sunnah. Itu namanya al-haq, yaitu kesesuaian dengan Al-Quran atau as-sunnah. Atau makna al-haq yang lain adalah apa? Muwafaqatu al-khabar wal mukhbar. Mukhbar anhu, kesesuaian antara berita dengan apa yang diberitakan tadi. Kesesuaian antara berita dengan kenyataan. Kita mengatakan, oh amal ini mendatangkan pahala, memang ternyata mendatangkan pahala. Jangan orang mengatakan, oh ini baik, ternyata bid'ah, di hari kiamat dapat neraka. Itu bukan kebenaran namanya. Makanya walaupun banyak orang membaca surat ini, Al-Asr, bahkan di dalam pertemuan-pertemuan, tapi kenyataannya mereka sangat jauh dari pelaksanaan dari ayat ini. Dari sisi pelajarannya bukan kebenaran, dan dari sisi juga mereka banyak yang menyia-nyiakan waktu. Padahal ayatnya bilang wal asr. Baik, wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiatkan kepada kesabaran. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam surat di dalam kitab Zadul Ma'ad ketika menafsirkan ayat ini. Di sini ada isyarat bahwasanya dakwah itu perlu kesabaran. Kita tidak berjalan di atas tanah yang penuh dengan penuh dengan bau yang wangi. Tidak pula tanah yang ditaburi dengan dengan bunga-bunga yang indah, tetapi dia penuh dengan onak dan duri, penuh dengan berbagai macam ujian dan cabaran. Maka diperlukan dengan yang namanya kesabaran. Sabar di atas keimanan, sabar di atas amal soleh, dan sabar di atas di atas dakwah tadi. Nah, barang siapa bersabar, dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Baik. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kalaman makna. Imam Syafi'i mengucapkan perkataan yang artinya innan nasa au aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Sesungguhnya manusia atau kebanyakan mereka itu berada di dalam kelalaian dari merenungkan surat ini. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi juga dengan lafaz yang lebih baik di dalam kitab beliau Tahdzibul Lughah, Tahdzibul Asma' wal Lughah. Dan ma'ruf yang dikatakan oleh siapa? Yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, apa itu? Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan kepada makhluknya argumentasi kecuali surat ini saya cukup bagi mereka. Maksudnya adalah cukup untuk apa? Cukup untuk ighra, cukup untuk menyemangati dan membangkitkan mereka untuk menjalankan kandungan ayat ini.
Kenapa? Telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa bahwasanya al-insan majburun wa mafturun ala as-sa'yi fi daf'il madar wa naili al-manafi'. Manusia itu telah tercetak dan telah difitrahkan untuk berupaya untuk menolak bahaya dan untuk mendapatkan apa yang bermanfaat. Sementara kalau mereka merenungkan surat ini, dia akan mendapati apa? Mereka akan mendapati bahwasanya orang akan rugi kecuali yang menjalankan 4 perkara ini. Maka dia akan berupaya untuk apa? Menjalankan ayat-ayat ini agar tidak terkena kerugian. Tayyib. Dan lafaz yang lebih baik dinukilkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, menukilkan dari Imam Syafi'i juga, apa itu? Lau tadabbaron nasu hadhihi surah lakafathum. Seandainya manusia itu merenungkan surat ini, niscaya itu cukup bagi mereka. Dan juga dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad, kalam Imam Syafi'i ini. Juga dinukilkan dalam tafsir surat Al-Asr dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Adapun untuk sanadnya kita tidak tahu. Tidak sampai kepada kita sampai sekarang. Tapi ini dinukilkan oleh para imam besar, para peneliti tadi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.